kalian minta untuk mendownload yang ada di Google Classroom itu materi tentang pedoman karya tulis ilmiah. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya apa sih itu yang Miss minta untuk di-download. Jadi pedoman karya tulis ilmiah itu adalah satu ibarat kata satu acuan kita, satu patokan kita ketika kita ingin melakukan sebuah atau ingin menuliskan sebuah karya tulis ilmiah seperti itu ya. Jadi kalian mungkin selama ini dari semester 1 hingga semester 5 sering banget kan disuruh sama dosen kalian untuk nak tolong buat yang namanya makalah seperti itu. Pasti banyak sekali dosen yang minta tolong kalian, nah ayo buat makalah, materinya adalah ini, topiknya adalah ini. Ya, Miss sampaikan bahwasanya secara tidak langsung pembuatan makalah itu mengajak kalian untuk berpikir secara ilmiah. Jadi makalah itu salah satu contoh karya ilmiah juga, ya, karya tulis ilmiah juga. Walaupun mungkin tingkatannya adalah tingkatan yang paling rendah, ya, menuliskan makalah. Sama seperti misalnya kalian membuat blog atau apa, itu juga penulisan untuk pemikiran ilmiah kalian. Seperti itu. Pendapat kalian masukkan ke situ, secara tidak langsung kalian berpikir secara ilmiah, ya kan? Jadi makalah ini makalah ini adalah satu hasil dari pemikiran ilmiah kalian, tapi yang tahapannya paling rendah. Di atas dari makalah nanti kalian akan menemui yang namanya skripsi, ya. Nanti akan yang namanya skripsi kalian temui. Lalu nanti kalau misalnya saya pengen lanjut kuliah lagi, Miss, nanti kalian akan ketemu lagi, sama juga bentuknya, tapi namanya jadi tesis seperti itu ya. Kalau untuk agak lebih tinggi lagi namanya disertasi. Jadi tapi kita nggak usah ngomongin sampai tapi intinya tahapan-tahapan itu adalah hasil dari bentuk pemikiran karya ilmiah kalian, bentuk pemikiran dari pemikiran ilmiah kalian seperti itu. Nah, jadi Miss akan coba untuk share screen. Kalian udah baca, udah ngebuka sedikit-sedikit, udah ngeliat yang mana sih kalau untuk metodologi penelitian kuantitatif dan yang mana untuk metodologi penelitian kualitatif? Sudah sempat scroll sedikit? Gimana? Sudah. Di halaman berapa? Di halaman kayaknya kalau nggak salah 70. 70. Belum sebelum. Oke. Jadi ini adalah contoh dari kerangka penelitian untuk analisis data yang kuantitatif. Jadi nanti kalian akan nemuin beberapa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, salah satunya ini. Jadi kalau kalian bisa melihat di halaman 47, nanti akan dibuka lagi. Jadi di halaman 47 itu ada yang namanya judul, ada judulnya. Jadi ini adalah judul atau tahapan-tahapan ketika kalian menuliskan pemikiran kalian atau karya tulis ilmiah kalian seperti itu. Ya, jadi di sini ada judulnya yang mungkin kalian sudah melihat kemarin, sudah kalian tuliskan. Jadi di sini untuk metodologi penelitian kuantitatif itu judulnya yang paling masuk yang mana, Bu? Biasanya menggunakan kalimat salah satunya ini, korelasi. Korelasi antara kompetensi pedagogik tenaga pendidik PAI dengan mutu lulusan SMA negeri di Kota Samarinda. Kalau kalian membaca dari judul ini, kira-kira apa sih yang dituliskan, apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis ke
si pembaca. Ibarat kata gini, Miss ini penulis dan kalian adalah pembaca. Isi dari sebuah buku, kalau kita beli sebuah buku kan kita nggak tahu ya apa isi dari buku tersebut, kita pasti tidak pernah tahu. Jadi tujuan penulisan buku itu adalah untuk memberitahu kepada si membaca untuk, oh ini buku yang saya tulis itu isinya seperti ini. Kira-kira kalau dari judulnya, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh si penulis bagi si pembacanya dari judulnya. Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin sebelumnya ada yang tahu apa itu korelasi? Korelasi itu hubungan. Hubungan, Miss. Iya, siapa tadi yang menjawab? Muhammad Fudali. Muhammad Fudali, benar sekali. Jadi untuk Hubungan. korelasi itu artinya adalah hubungan, ya. Korelasi antara kompetensi pedagogik tenaga pendidik PAI dengan mutu lulusan. Berarti yang dilihat adalah ada tidak hubungan antara kompetensi pedagogik tenaga pendidik PAI dengan nantinya mutu dari lulusan SMA negeri di Kota Samarinda. Jadi yang dilihat itu kan untuk pembelajaran itu kan macam-macam ya kompetensinya, ada afektif, ada yang lainnya, dan salah satunya yang dilihat adalah pedagogik seperti itu. Ya, jadi ada yang bisa nyampein ini kira-kira sudah Miss kasih tahu sendiri ya. Intinya adalah si penulis ini pengen ngasih tahu bagi pembaca kira-kira ada nggak hubungan antara kompetensinya si tenaga pendidik ini dengan nantinya mutu lulusannya di SMA negeri. Biasanya kan kalau misalnya gurunya bagus, biasanya harapannya lulusannya juga akan lulusan yang berkualitas. Kalau misalnya gurunya bagus, berarti transfer ilmunya insya Allah akan bagus, sehingga nanti anak muridnya jadi ikutan pinter juga. Intinya seperti itu secara tidak langsung yang dimaksudkan oleh si penulis kayak gitu ya. Jadi apa bedanya apa bedanya makalah dengan penulisan karya tulis ilmiah yang lebih profesional kayak misalnya skripsi, tesis dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kalian ngelihat dari sini. Nih Miss kasih contekan sedikit nih. Apa bedanya? Mana? Mana tadi? Ada yang tahu? Adanya populasi dan sampel. Gimana Mbak Yuyun Haryanti? Kalau misalnya di skripsi itu misalnya kayak ada kita nelitinya langsung ke lapangan gitu. Menelitinya langsung ke lapangan, betul? Halo? Terus ada populasi dan sampelnya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Antara makalah tadi, Miss ya. Makalah Iya. dengan dari Iya. ininya aja ini kalau di mungkin penulisan karya ilmiah itu kayak ada landasan teorinya, dalam itu penyusunannya ada metode penelitiannya nanti yang ditulis di itunya. Sedangkan makalah mungkin cuma pendahuluan, latar belakang, langsung rumusan masalah gitu doang. Iya. Mungkin itu, Miss. Biasanya. Oke, terima kasih Mas Fudali. Jadi yang paling mendasar biasanya yang kalian lihat mungkin kalau makalah biasanya mungkin ada yang cuma 3 bab ya, ada mungkin yang 5 bab seperti itu ya, tapi nggak banyak, biasanya 3 bab aja. Bab 1 biasanya pendahuluan, bukan pendahuluan, apa ya biasanya bab 1 itu latar belakang ya, latar belakang. Bab 2 biasanya pembahasan, bab 3 biasanya kesimpulan saran kalau misalnya salah ingat. Nah itu. Sedangkan kalau kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah nanti ketika skripsi atau nanti ketika kalian misalnya mau yang lain atau paper misalnya ya kan, ketika kalian ingin menuliskan karya tulis ilmiah kayak paper, kalian ikut misalnya kayak
pekan-pekan kayak Borneo International Journal gitu-gitu. Jadi kalian ingin nulis paper atau kalian ingin nulis jurnal, itu babnya ada sampai 5 bab. Ya, dia lebih, ibarat kata dia lebih yang namanya spesifik, ya, lebih spesifik. Isinya apa saja? Nanti isinya yang perlu kalian tahu ada bab 1, ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada latar belakang. Latar belakang ini apa sih? Latar belakang itu apa yang mendasari atau apa urgensi kalian ketika kalian menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Biasanya nih, ketika kita melakukan atau kita ingin menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, pasti akan ada masalah, ya. Makanya tuh biasanya dosen meminta kalian untuk cari dulu tiga buah masalah yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah judul, ya. 3 buah masalah. Misalnya kalian pengen meneliti kayak gini nih, pasti ada masalah nih di sini. Mungkin dari judulnya ini nih, mungkin si peneliti ini melihat lulusannya mungkin tidak bagus atau mungkin gurunya kurang baik, misalnya seperti itu. Makanya dia menuliskan ini, kira-kira ada apa tidak hubungannya. Jadi dari masalah itu kemudian apa yang melatar belakangi si penulis untuk membuat atau untuk menuliskan karya tulis ilmiah ini, ya, pasti akan ada latar belakangnya, pasti akan ada urgensi penelitian. Apa sih urgensi penelitian itu? Ibarat kata apa sih yang mendasari, apa yang penting banget nih di dalam penelitian kayak gitu, ya. Jadi ada latar belakang. Kalian bisa menuliskannya dengan deskripsi secara garis besar dulu, lalu misalnya ke fokus penelitiannya boleh. Lalu kemudian ada dituliskan rumusan masalahnya. Jadi kira-kira apa saja sih rumusan masalahnya? Misalnya nih, saya melihat kompetensi pedagogik di Kota Samarinda itu misalnya tenaga pendidiknya kurang seperti itu, atau mutu lulusannya misalnya yang kurang. Jadi ada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah bagi kalian mungkin nanti yang ngelihat skripsi itu kalian ngelihat punya kakak tingkat misalnya ada yang 3 aja rumusan masalahnya, jangan diikutin, ya. Bukan berarti. Jadi seperti ini, Miss ingin meluruskan pemikiran kalian bahwasanya untuk rumusan masalah itu jangan sedikit sekali. Nanti misalnya ada yang cuma nuliskan 1 saja rumusan masalah, jangan, ya. Jadi rumusan masalah ini boleh banyak, tapi jangan terlalu banyak. Mentang-mentang Miss bilang jangan 1, lalu kalian misalnya bikin rumusan masalah kalian ada 15, jangan juga. Jangan terlalu banyak aja, jadi boleh 3, boleh 5, seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi jangan juga cuma 1, ya. Jangan juga terlalu over yang 15, 20 kayak gitu. Kasihan yang bacanya. Jadi cari yang fokusnya aja buat kalian. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini nanti kira-kira apa sih yang membuat kalian itu apa sih tujuan kalian dalam melakukan penelitian seperti itu? Pasti ada tujuannya kan, untuk melihat nih tujuan penelitian di sini untuk melihat ada enggak hubungan antara ini kompetensi pedagogik dengan mutu lulusannya kayak gitu. Lalu manfaat penelitian, lalu kajian pustaka. Nanti akan kita bahas di bawah-bawah, lalu sistematika penulisan. Lalu ada yang namanya landasan teori. Landasan teori ini apa? Seperti yang pernah Miss bilang sebelumnya, bahwasanya ketika kita melakukan penulisan karya tulis ilmiah, itu kita membutuhkan teori atau pemikiran dari para ahli, ya. Pemikiran para ahli ini bertujuan untuk memberikan masukan atau memberikan inspirasi buat kita. Jadi kayak kemarin Miss sudah bilang, benar nggak sih misalnya nih, kalau misalnya ada gula, pasti di situ ada semut. Mungkin
teori-teori mengatakan seperti itu. Apa saja teori, apa saja kayak gitu. Apakah benar ketika ada gula saja baru ada semut? Mungkin ketika ada makanan ada semut. Kira-kira seperti itu. Jadi dituliskan di sini. Landasan teori yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Apa saja pengertian kompetensi pedagogik? Terus standar kompetensi guru, jenis-jenis kompetensi pedagogik, dan lain sebagainya. Lalu ada nggak kelihatan. Sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk landasan teori itu semakin banyak semakin bagus. Cuman kalau bisa yang fokus, ya fokus terhadap penelitian kalian. Jadi ibarat kata tidak ini apa namanya tidak ngalur ngidul lah ya, intinya seperti itu. Jadi beberapa faktor yang Miss temui ketika mahasiswa, Miss akan memberikan tips and triknya ya. Jadi kayak beberapa hal yang membuat mahasiswa tuh pertama jadi kayak agak terlambat menyelesaikan skripsinya karena itu. Ibarat kata gini, kita ingin menuliskan skripsi nih, kita lihat dulu kira-kira masalah apa nih. Kita kan nggak mungkin cari masalah, pasti kita perlu dari inspirasi. Kita perlu inspirasi, pasti Miss yakin sekali kalian perlu inspirasi untuk bagaimana sih nulis skripsi itu. Pasti kalian ngeliat nih, mau kalian ngebuka atau mau kalian ke perpus, kalian pasti ke perpustakaan untuk ngeliat gimana sih skripsi kakak tingkat kalian, ya kan? Nah, nanti dari beberapa skripsi kakak tingkat kalian itu kalian pasti lihat mana ya yang kira-kira cocok untuk saya, masalahnya ini bisa saya selesaikan seperti itu. Nah, itu ibarat kata gini, kita ini pengen bangun rumah, lalu kemudian kita ingin bangun rumah, setelah bangun rumah, saya ingin rumah saya seperti ini. Saya ingin rumah saya misalnya pintunya nggak usah segi 4, saya pengen yang berbeda dari orang lain. Saya ingin pintu saya bulat misalnya, ya kan? Mungkin kalian ngelihat nih, punyanya kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian pintunya segi 4 semua nih, saya nggak kepingin pintunya segi 4, saya pengen yang lain segitiga, bulat kayak gitu. Tapi pasti ada inspirasi kan, namanya juga saya pengen bangun rumah nih. Cuman kesalahan dari mahasiswa, dia biasanya ketika dia menjelaskan kepada dosennya, baik itu dosen pembimbing, baik itu dosen anti penguji ataupun lain sebagainya, itu pasti nggak jelas. Dosen biasanya nanya seperti ini, apa alasannya kamu pengen pintunya lain daripada yang lain, pengen pintunya misalnya bulat, apa alasannya? Mahasiswa ini harusnya lebih pede aja gitu, lebih yakin lah sama kemampuan diri kalian. Kalian yang pengen bangun rumah itu, kalian yang harusnya tahu. Misalnya nih, kalau ada yang nanya sama saya misalnya pengen rumah pintunya bulat, kayak gitu. Pengen pintu saya rumahnya bulat. Kenapa? Apa alasannya pintu bulat? Soalnya space atau ruangnya gede, Miss. Masuknya bisa berapa orang, misalnya lebih banyak kayak gitu kalau pintunya bulat. Oh gitu. Dan dosen ini pasti nanya, nanti akan lanjut lagi, cocok tidak sama misalnya tempat tinggal kita, misalnya di rawa-rawa kayak gitu, kira-kira kalau pintu bulat cocok tidak. Lalu kira-kira kalau misalnya orangnya misalnya tipikalnya misalnya badannya besar-besar misalnya kayak gitu, kira-kira kalau pintu bulat cocok tidak, atau mungkin bagaimana bagusnya, biasanya seperti itu. Nah itu, jadi kadang mahasiswa itu yang bikin mahasiswa itu agak terlambat, salah satu faktornya adalah dia nggak terlalu kuat, tidak terlalu yakin dengan pendapat dari dirinya sendiri. Kayak
saya mau bikin pintunya bulat, itu kalau ditanya sama dosennya kenapa alasannya pintunya bulat, nggak tahu Bu, saya ngikutin kakak kelas. Saya ngelihat skripsinya kakak kelas seperti ini, misalnya saya ngelihat rumahnya orang lain pintunya bulat, saya maunya bulat Bu, kayak gitu ya. Itu salah satu, itu yang bikin kalian itu goyah dan gampang sekali untuk kayak ibarat kata nggak bagus nih, udah diganti aja kayak gitu, akhirnya ganti lagi ininya apa namanya judulnya, terus habis itu punya judul yang baru lagi ternyata diganti lagi karena kalian gak jelas. Kalau kalian dari awal itu sudah jelas mindset saya, misalnya ibarat kata saya pengen ke pasar nih, yang saya beli ini, nggak bakal goyah, misalnya udahlah beli sayur aja nggak usah beli ikan kayak gitu ya kan, pasti akan goyah tuh dengan gampangnya kayak gitu. Lalu lanjut ke sini, setelah teori tadi ada yang namanya metode penelitian. Tadi benar apa katanya Mbak Yuyun Haryanti, bahwasanya kalau misalnya apa namanya skripsi atau penulisan karya tulis ilmiah yang lainnya nanti akan ada populasi sampel, Miss. Kalau diskusi makalah itu nggak ada, ya. Benar. Jadi nanti di metode penelitian ini ada yang namanya jenis penelitian, ada populasi dan sampel. Apa itu populasi, apa itu sampel? Kalau misalnya SMA-nya itu biologi, biasanya paham IPA. IPA itu biasanya paham populasi, sampel. Populasi itu keseluruhan. Kalau sampel itu diambil satu, bukan diambil satu, diambil contohnya. Sampel ini adalah contoh yang menggambarkan populasinya, ya. Jadi kalau misalnya contoh sederhananya seperti ini, kalau kalian melihat atau kalian masuk ke UIN, ya, ke Yayan Samarinda, kalian pasti tahu bahwasanya ini bukan kampus sembarangan. Ini kampus yang benar-benar khusus untuk kampusnya Universitas Perguruan Tinggi Islam, ya kan, di Samarinda kayak gitu. Jadi ketika orang masuk, orang melihat oh yang perempuannya berhijab, berarti ini memang khusus untuk perguruan tinggi Islam seperti itu. Ada ciri khasnya. Kalau kalian ngelihat sampel 1-2 orang udah berhijab, lalu kemudian ngelihat yang lain juga ada 1-2 orang yang berhijab, berarti kalian udah langsung nggak tahu itu gambaran dari populasinya, itu gambaran keseluruhannya bahwasanya memang UIN itu perguruan tinggi Islam kayak gitu, bukan seperti misalnya Unmul kayak gitu ya kan. Nah, kira-kira sampai situ paham ya untuk populasi sampel. Lalu untuk pengumpulan data, itu nanti ketika kalian melakukan penelitian, kalian pasti membutuhkan data. Data ini untuk menyelesaikan permasalahan kalian, nanti mengumpulkan data ada banyak sekali. Ada dengan wawancara, kalau misalnya kalian pernah dengar, wawancara, angket, observasi, lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi. Lalu ada definisi operasional, ada variabel, ada indikator, instrumen pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, gambaran bab 4, nanti akan ada hasil penelitian dan pembahasan. Tentang gambaran umum, lokasi penelitian, nanti kalian mau meneliti di mana, biasanya mahasiswa nelitinya yang dekat-dekat rumahnya. Biasanya, kalau misalnya sekarang enak, daring, biasanya daring dekat rumah nih. Jadi kalau dulu, kalau misalnya luring, ya, kalau misalnya kita ngekos, lalu habis itu kalau misalnya skripsian atau penelitian, itu pasti kayak saya dulu waktu S2, penelitiannya di mana? Ditanya sama dosennya. Saya bilang, saya pengen penelitian di Samarinda. Pertama jadi alasan saya bisa balik kampung, pulang kampung. Jadi di situ otomatis ketika saya penelitian dengan catatan harus cepat karena dekat rumah, otomatis saya bisa
tidak terkendala sama hal-hal lainnya, kira-kira seperti itu. Lalu ada deskripsi hasil penelitian, deskripsi gambaran umum secara gambaran secara umum tentang hasil penelitian kalian, lalu nanti akan ada pembahasan. Lalu ada penutup, penutup itu ada simpulan, ada implikasi penelitian, daftar pustaka, buku-buku, buku, jurnal, lalu banyak sekali misalnya kamus besar bahasa Indonesia atau mungkin kalian baca dari Al-Quran, Al-Hadis misalnya kayak gitu. Lalu habis itu lampiran ini dibutuhkan juga misalnya seperti foto nanti akan dimasukkan, surat-surat, lalu kemudian hasil wawancara atau hasil angket, hasil tes misalnya nanti kalau kalian punya. Beda dengan kualitatif, nanti kualitatif bedanya paling cuma sedikit, nggak terlalu banyak, tapi secara garis besar, poin garis besarnya semua sama, ada pendahuluan, ada landasan teori, metode penelitian juga sama, ada hasil penelitian, pembahasan, lalu ada penutup, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Minimal udah tahu ya, kira-kira gambarannya untuk penulisan karya tulis ilmiah kalian, ada pedomannya, udah ada gambarannya lah kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Miss. Iya, gimana? Siapa namanya? Nama saya Nur Mubin. Oke, silakan. Tentang hipotesis penelitian itu, masa hipotesis itu bagaimana, Miss? Iya. Iya, terima kasih Mas Nur Mubin atas pertanyaannya. Jadi tadi kayaknya sebentar, Miss buka lagi. Kalau kalian melihat bahwasannya ini. Nah, kalau di kuantitatif itu nanti akan ada yang namanya hipotesis penelitian ya. Jadi nanti ada variabel, ada indikator, ada instrumen pengumpulan data. Sedangkan di kualitatif itu tidak ada ya, hanya keabsahan data dan teknik analisis data. Itu yang perlu kalian garis bawahi perbedaannya ya di situ. Jadi yang perlu Miss sampaikan kepada kalian bahwasanya untuk penelitian, metodologi penelitian kuantitatif itu namanya ada yang namanya hipotesis penelitian. Sedangkan di kualitatif itu namanya pertanyaan penelitian. Jadi dibedain ya. Jadi hipotesis penelitian itu yang namanya hipotesa, yang namanya hipotesa itu artinya adalah sama, dua-duanya sama tentang pemikiran, tapi hipotesis itu ibarat kata gambaran atau dugaan sementara dari hasil penelitian, kira-kira kayak gitu. Jadi ibarat kata kayak tadi kita ngomongin tentang korelasi antara kompetensi pedagogik dari si tenaga pendidik dengan mutu lulusan, itu kalau kita ngomongin tentang hipotesis penelitian atau dugaan sementara ketika kita melakukan penelitian, pasti yang pertama H0, nanti kalian akan ketemu nih sama yang namanya H0 sama H1. H0 itu kira-kira ada tidak pengaruh atau ada tidak hubungan antara hubungan tadi adalah korelasi, ada atau tidaknya korelasi antara tenaga pendidik, tadi kompetensi tenaga pendidik dengan nanti mutu lulusan, kira-kira seperti itu. Kalau H1-nya, kalau H0-nya berarti tidak ada hubungan, kalau H1-nya ada hubungannya. Nanti akan kita bahas secara mendalam tentang hipotesis penelitian. Itu kalau untuk metodologi penelitian kuantitatif. Kalau untuk kualitatif bukan hipotesis penelitian namanya,
tapi pertanyaan penelitian, hanya sebatas pertanyaan. Apakah nanti terjawab apa tidak? Makanya dari judul saja itu sudah berbeda. Kalau di kuantitatif dia ngomongnya adalah korelasi, hubungannya. Kalau di kalau di kualitatif tadi di sini keberagaman masyarakat Muslim modern. Jadi pertanyaannya itu beragam atau tidak masyarakat Muslim modern di Kota Samarinda? Kira-kira seperti itu. Tidak ada yang namanya hipotesis penelitian karena dia menggunakan kualitatif. Begitu juga kuantitatif. Kuantitatif itu tidak ada yang namanya pertanyaan penelitian. Kira-kira sampai sini, Mas Nurmubin, cukup bisa dipahami? Bisa. Jadi hampir sama, kalau sama analisis itu beda kan? Analisis dengan hipotesis sama kah atau beda? Jadi di dalam penelitian kuantitatif tadi nanti ini ada yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu bagaimana mengumpulkan data. Kalau hipotesis penelitian itu nanti masuknya di teknik analisis data. Bagaimana cara menganalisis datanya. Nanti dengan menggunakan apa saja. Misalnya nanti kita menggunakan statistik deskriptif. Ya. Makanya Miss bilang ketika kalian ini belajar nih metodologi penelitian kuantitatif, kalian juga harus belajar dengan tekun tentang statistikanya. Ini kan samaan ya. Ini juga kalian masuk ke mata kuliah statistika kan. Nah, di statistika nanti akan diajarin nih bagaimana menentukan hipotesis penelitian, bagaimana menentukan statistik deskriptifnya, median modus, itu nanti masuknya ke teknik analisis data. Ya. Sampai sini? Ya, jadi nanti yang namanya variabel penelitian itu masuknya di teknik analisis data. Seperti itu. Jadi nanti jangan kaget ketika di teknik analisis data nanti menggunakan apa? Misalnya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial, atau saya mau menggunakan koefisien korelasi dan lain sebagainya, ya. Jadi sebenarnya yang paling enak memang untuk semester ini Miss ngajarnya juga ada statistika juga dan ada metodologi penelitian, makanya Miss selalu bilang ini berdua tidak bisa nih yang namanya dipisahin, ibarat kata dua-duanya saling bergandeng tangan. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesusahan sama statistikanya nanti bisa dipelajari karena nanti di sini di metode penelitian kuantitatif itu masuk tuh bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana menentukan populasi dan sampelnya. Populasi dan sampel nanti menentukannya bisa menggunakan statistik, ya kan? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Kalau teknik pengumpulan data nanti bisa nggak masuk statistik, gampang. Kalau cuma teknik pengumpulan data. Terus menentukan variabel, menentukan indikator, menentukan nanti menggunakan analisis datanya apa, kayak gitu ya. Jadi nanti itu menggunakan statistika, seperti itu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah paham ya? Miss, Paham, Miss. maaf sebelumnya saya mau bertanya lagi. Jadi perbedaan yang paling menonjol antara dugaan sementara atau hipotesis dengan pertanyaan penelitian yang biasanya ada pada penelitian kualitatif nih apa ya, Miss? Kalau misalnya Dari judul itu bisa, Miss? dari judul sebenarnya bukan dari judul bisa. Jadi kayak misalnya gini, kalian sudah tahu judul. Yang pertama misalnya yang harus kalian tentukan adalah nanti misalnya ketika kalian skripsian, kalian tentuin dulu. Misalnya kalian pengen menggunakan metode penelitian apa, kualitatif atau kuantitatif, ya.
Itu dulu yang pertama. Atau mungkin dari judul dulu, kalian pengen judulnya seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen ngelihat adanya hubungan, berarti kalian menggunakan yang namanya kuantitatif. Ketika menggunakan kuantitatif, berarti kalian sudah bisa memutuskan kalau itu bukan menggunakan pertanyaan penelitian, tapi menggunakan hipotesis penelitian atau dugaan sementara. Jadi itu ibarat kata seperti ini ya, secara sederhana. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau laki-laki harus pakai celana, kalau perempuan harus pakai rok. Kayak gitu. Jadi nggak bisa yang perempuan dikasih celana, ya misalnya laki-laki atau dikasih rok, itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi kalau kalian udah tahu dari awal, saya menggunakan penelitian kuantitatif, berarti menggunakan yang namanya hipotesis penelitian. Kalau saya menggunakan kualitatif, berarti saya menggunakan yang namanya pertanyaan penelitian. Dua-duanya beda. Yang satu dugaan sementara. Ada atau tidaknya hubungan, langsung tahu. Saya menduga nih, ada nih hubungan antara kompetensi pedagogik dari guru terhadap lulusan, atau tidak ada hubungan nih antara kompetensi pedagogiknya si guru dengan nanti mutu lulusan. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, itu nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya kira-kira beda lagi ya judulnya. Kayak tadi keberagaman, ada atau tidaknya keberagaman misalnya di sekolah di Samarinda, sekolah Islam di Samarinda misalnya, keberagaman. Terus nanti misalnya dengan judul-judul yang lain, berarti nanti misalnya ada atau tidaknya apa. Tapi yang jelas ini konteksnya berbeda. Kita nggak perlu tahu yang kualitatif, tapi kita perlu fokusnya ke kuantitatif ya, karena sekarang kan kita lagi ngomongin kuantitatif nih. Jadi yang perlu kita dalami, yang perlu kita pahami adalah yang tentang hipotesis penelitian, tapi itu nanti masih belum. Nanti kita akan membahas pelan-pelan dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir seperti itu. Sampai sini? Paham. Baik, Miss. Oke, Terima kasih. iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, setelah ini Miss minta tolong sama kalian buat 3 judul. Anggap aja kalian lagi mau bikin skripsi nih, ya. Kalian buat 3 judul penelitian dengan metodologi penelitian kuantitatif. Jadi nanti kalian cari kira-kira judul penelitian yang kira-kira saya pengen teliti ini yang mana ya, kayak gitu ya. Jadi kalian buat 3 judul penelitian kuantitatif, lalu dituliskan kira-kira permasalahannya apa. Misalnya nih yang pertama tadi kita ngikutin aja tuh. Yang pertama misalnya korelasi kompetensi pedagogik. Berarti masalahnya adalah saya melihat ada nih kira-kira hubungan antara kualitas misalnya tenaga pendidik dengan nanti lulusannya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini cukup dipahami. Nanti bisa dituliskan, bisa di-share atau bisa di-upload ke Google Classroom. Nanti untuk berapa lamanya, kira-kira berapa lama ya? Sehari cukup ya? Baik, Sehari. Miss. Besok berarti bisa dikumpul nanti untuk 3. Mau 3 boleh, mau lebih banyak juga boleh, tapi minimal 3 ya. Minimal 3. Saran dari Miss adalah lebih terfokus. Misalnya kalian udah ada gambaran nih, misalnya saya pengen di sekolah mana, saya pengennya kapan. Misalnya kalau sekarang nih lagi pembelajarannya, misalnya pembelajaran daring, misalnya saya pengen ngeliat nih ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran daring ini, contoh aja ya, pengaruh pembelajaran daring misalnya terhadap mutu lulusan misalnya, atau mungkin terhadap motivasi si anak didik misalnya, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Misalnya tahun ajaran misalnya 2021, 2022, kira-kira seperti itu. Oke. Gampang ya? Insya Allah. Insyaallah. Kalian bisa searching juga boleh. Cuman kalau bisa jangan copy paste seperti itu. Kalian kembangkan lagi lah.
boleh ATM ambil, tiru, modifikasi ya. Jadi jangan cuma diambil lalu ditiru, nggak nyampe tahapan modifikasi ya. Jadi nanti kalian obrak-abrik sedikit, misalnya saya pengen ganti sekolahnya atau saya pengen yang lain deh, nggak usah motivasi misalnya. Misalnya yang tadinya motivasi guru, saya ganti jadi motivasi orang tua nih. Ada atau tidaknya nih pengaruh korelasi antara motivasi orang tua terhadap misalnya semangat belajar bagi si anak kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ada banyak, kalian bisa baca-baca dulu, lalu kalian pilih-pilih sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami? Cukup jelas untuk hari ini? Jelas, Miss. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari Miss. Jika ada kesalahan kata, oke, ditunggu sebentar. Kita boleh dokumentasi sebentar ya. Pengumpulan judulnya besok kan, Miss? Ya, besok. Jadi besok nanti di laman Google Classroom untuk jam berapanya nanti akan Miss taruh ya, deadline waktunya kapan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Salam untuk keluarganya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Miss minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap sehat, jaga kesehatannya, tetap istirahat yang cukup, makan yang enak-enak. Terima kasih, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama.